banget. Kok rame amat di belakangnya. Kayak lagi di pasar aja. Guys, ya ini sekarang udah sepi. Ya, charge dulu aja lah, baru 28% juga cuy. Masih jauh dari ekspektasi kita sebagai anak-anak mancanegara. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like me used to. We don't talk anymore. Sakit banget nih jempol guys. Kalau kita disuruh ngebayangin waktu dulu kecelakaan lagi gitu ya. Ini kan udah kurang lebih aku nggak kecelakaan tuh udah hampir 4 tahun ke belakang cuy. Tapi rasanya 4 tahun itu sampai sekarang masih berasa cuy. Bingung juga guys. Iya sampai sekarang masih berasa tuh. Kayak sakitnya tuh unlimited gitu, masih berasa gitu makanya sampai sekarang cuy. Mungkin ini yang disebut dengan luka traumatik kali ya. Traumatiknya ada yang material sama non material. Nah ini yang non materialnya cuy, bukan bentuknya kehilangan, cuman bentuknya kesakitan. Gokil. Di Jawa ngapain lagi si Roger pakai helm pergi kemana-mana. Mana perginya ke dalam mall lagi si Roger. Ya bagus Roger, tingkatkan terus transaksimu. Saya penakutnya apa nih artinya? Tidak bisa menasihati kamu dalam waktu 5 menit lalu kamu bisa berubah. Dengarkan khotbah saya, ikut doa puasa. Kenapa kamu takut? Salam saudara, kita kembali mengikuti Abang. Kita memasuki episode 1113. Mari Pak Edi, kita mulai. Seorang pria usia 39 tahun, status belum menikah, tinggal di Papua, salah satu jemaat Protestan di tanah Papua. Shalom, terima kasih Om Erastus, Bapak rohaniku, karena sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Setelah saya berkomitmen meninggalkan dosa, berkomitmen hidup dalam kesucian dan kekudusan hidup tak bercacat bercela diri, menyampaikan pada waktu masuk guys nilai. Oke, terus akhirnya pada tanggal 13 Juni 2004 saya sakit demam dan ternyata hasilnya saya kena HIV. Hati ini hancur rasanya. Tapi saya kembali mengingat firman Tuhan yang sering disampaikan Bapak kalau ada hukum takut tuai. Awalnya saya ingin minta didoakan supaya dikasih mujizat, tapi saya pun ingat pesan firman Tuhan bahwa mujizat tidak bisa meniadakan hukum takut tuai. Saya pasrah, Pak. Saya akan menjalani pengobatan medis maupun pengobatan herbal. Mohon dukungannya, Pak. Saya akan menjalani seperti Bapak yang sering bilang, kalau semua masalah berdampak kesucian dan kekudusan. Saya masih berharap jika Tuhan berkenan, saya bisa sembuh total dan mendapat mujizatnya. Mohon pencerahannya, Pak. Saya harus bagaimana? Dan apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Terima kasih, Bapak. Tuhan sudah mengampuni kamu. Kamu pasti sudah minta ampun. Tuhan mengampuni kamu. Kamu tahu sekarang betapa sakitnya menuai apa yang kita tabur. Kamu cukup bijaksana dan matang ya, berkata bahwa walaupun tidak sembuh, ini adalah upaya karena taburan saya yang sudah. Itu bagus. Tetapi saya beritahu Tuhan masih bisa beri kamu kesembuhan. Ingat, lawan masalahmu dengan kesucian. Ya, ini lawan masalahmu dengan kekudusan. Kamu itu mobil apa sih itu? We love you. Kami akan mendampingi kamu terus. Doa pagi bersama kami. Dengarkan Tebet ID. Kita berkemas-kemas. Ya, we love you bro.
we love you aja pokoknya yang penting. Kalau tanya ini orang kan kena ini guys ya, HIV guys. Ini memang dia sudah menabur dengan cara yang luar biasa ya. Asal main aja yang bener. Gaspol yang penting. Lanjut guys. Ke surga, nanti kalau dilahir baru orientasi seks kan pasti kembali sempurna. Sekarang pun mestinya bisa dikembalikan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ingat, kami keluargamu dan masa depan mendampingi kamu. Seorang wanita usia 25 tahun, status mahasiswi. Shalom Om Eras, saya mau bertanya. Dulu saya pernah punya sahabat sampai kami jatuh dalam hubungan sesama jenis. Dan tidak lama kami berpisah karena dia merantau, sehingga kami tidak pernah melakukan itu lagi. Pada akhirnya saya minta ampun sama Tuhan dan sadar itu hal yang menyedihkan di mata Tuhan. Beberapa tahun kemudian saya jatuh lagi dalam dosa, tapi bukan dosa seks sesama jenis. Saya minta ampun lagi kepada Tuhan dan menyadari bahwa saya sangat berdosa, bahkan tidak layak. Yang paling sedihnya adalah saya selalu dilihat orang sekitar sebagai seorang yang baik dan yang tidak macam-macam. Padahal kenyataannya tidak. Saya sedih dengan diri saya sendiri, Om. Sampai pada akhirnya saya merantau dan di tempat saya merantau, saya dipercayakan melayani di gereja sebagai singa. Pada suatu hari, saya kembali jatuh dalam dosa termasuk juga dosa tontonan yang tidak benar, dan saya hanya bisa menangis dan minta ampun ke Tuhan. Sampai saat ini, saya memang tidak pernah lagi melakukannya, Om. Ini mahasiswi cewek ya? Oh ya cewek guys. Ternyata ada juga yang kayak gini. Kukira cowok dong guys. Kukira ya. Kenapa saya semakin kesini dihantui dengan pikiran-pikiran saya membuat saya tidak layak di hadapan Tuhan? Ditambah lagi, saya dipercayakan melayani di gereja dan kadang sekarang jadi worship leader di gereja di ibadah umum. Dan tidak satupun orang di sekitar saya yang tahu kalau saya orang seperti itu. Saya harus bagaimana, Om? Apakah saya diampuni oleh Tuhan? Apakah saya seorang yang munafik di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan mengampuni dosa yang saya dan sahabat saya lakukan? Apalagi saya baru dapat kabar bahwa sahabat saya itu sudah meninggal dunia. Mohon pencerahannya. Yang pertama, Tuhan sudah mengampuni kamu karena kamu sudah minta ampun. Yang kedua, kamu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang suci. Yang ketiga, Tuhan menghabisi dosa kita dengan cara memberi kesempatan berbuat dosa. Tapi ketika kita memilih kesempatan berbuat dosa, kita tegas berkata tidak, ada sakit yang terasa dalam diri kita. Itu membunuh kodrat dosa. Dan sekarang Tuhan sedang mengadakan gerakan ini dalam hidupmu. Ini harus menjadikan kamu betul-betul berhasil menjadi orang saleh, finishing well, mengakhirinya dengan baik. Berjuanglah terus, jangan berhenti, jangan mendengar tuduhan bahwa Tuhan tidak mengampuni kamu. Tuhan tetap mengampuni kamu. Selama kamu masih merasa menyesal dan minta ampun, Tuhan pasti mengampuni kamu. Berjuang terus, akhirnya kamu akan bisa keluar dari keadaan ini. Ya, apa kamu munafik? Kamu munafik kalau kamu tidak punya niat untuk berubah. Tapi selama kamu masih punya niat untuk berubah dan kamu betul-betul mau bertobat, kamu tidak munafik. Orang munafik itu orang yang tidak mau berubah, tapi menunjukkan kehidupan yang kelihatannya baik. Tapi beda dengan kamu yang memang berjuang untuk hidup suci. Walaupun kamu belum berhasil, tapi kamu terus tetap ingin mencapai kesucian. Itu bukan munafik. Jangan berhenti berjuang, sampai akhirnya pasti kamu bisa. Ibrani 12 kamu baca dari ayat 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, bahwa Yesus telah tekun menanggung beban yang begitu hebat dari pihak orang berdosa. Kamu dalam melawan dosa, ya, perjuangan kamu itu masih belum seberat Yesus. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Selamat berjuang sampai kamu menang. Hanya itu jalan yang menang. Oke. Seorang pria usia 25 tahun, status belum menikah, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Shalom Om Eras. Sama yang tadi 25 sekarang 25 ya. Rata-rata di bawah 40 semua nih guys. Yang tadi ya. Saya mau bertanya, apakah Om ada rekomendasi buku Bible Handbook yang dapat memberikan penjelasan tambahan dalam kita mempelajari Alkitab? Saya jawab banyak sekali. Tapi sebenarnya yang penting, kamu bertemu langsung dengan Tuhan dan Tuhan mengajarkan kamu kebenaran-kebenarannya. Sebab kalau hanya membaca buku, kamu hanya menjadi sombong nanti. Sekarang temukan perjumpaan dengan Tuhan lewat doa pribadi, lewat doa bersama saya jam 5 waktu Indonesia Barat pagi hari. Ini berangkat dari adanya indikasi fenomena LGBT yang dialami oleh murid saya. Lalu saya tertarik mempelajari dosa seksual yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Saat coba mencari ayat mana saja yang membahas Sodom dan Gomora, muncul dalam surat Yudas ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengajak kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung sisa anak kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Akhirnya, saya mencoba membaca keseluruhan surat Yudas, namun saya kurang dapat memahaminya, Om, seperti perselisihan antara Mikael dan iblis soal mayat Musa dalam Yudas ayat 9. Tetapi pemburu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, karena Tuhan menghadiri. Iya. Jadi bukan tidak mungkin dulu Lucifer ini atasannya atau derajatnya lebih tinggi. Yang kedua, memang kita tidak boleh mengutuk orang. Nah, mengenai mayat Musa diperbutkan, perlu kamu ketahui bahwa semua orang yang meninggal di zaman sebelum Yesus itu ditawan, kecuali Musa, Henokh, dan Elia. Betul. Makanya ketika Musa meninggal, iblis mau menarik dia. Itu bukan petoma ya, petoma itu mayat, tapi teks aslinya soma. Jadi tubuh Musa yang diperbutkan. Oke, teruskan. Hal inilah yang menarik saya mencari buku pedoman kepada wawasan saya. Kalau search di Google, ada beberapa website. Ya. Bagaimana pandangan Om soal website ini? Menurut Om, apakah buku Hellis Bible Handbook cukup bagus? Kebetulan saya lihat iklan. Ini buku referensi yang sudah lama, komentari yang sudah lama sekali. Zaman saya masih muda sudah ada ini. Terus, Atau ada buku lain yang mungkin tulisannya sesuai dengan doktrin yang diajarkan GSKI? referensi itu tidak mengarahkan secara kuat pada doktrin walaupun ada unsur itu. Jadi kalau referensi kita bisa lihat banyak referensi. Perlu kamu ketahui bahwa ada program-program yang bisa melihat referensi, ya seperti Logos misalnya, seperti Olive, Tree, Blue Letter. Ini juga bisa jadi program Sword, masih sama isu. Sword. Kalau dulu ada banyak ya, saya lupa. Saya kira itu saja dulu. Nanti cukup itu. Yang penting perjumpaan dengan Tuhan, jangan lupa ini. Ya, jangan hanya belajar di textbook Quran ini sombong dan tidak bisa mengubah orang. Oke. Saya sebetulnya belum rajin membaca Alkitab, bahkan hampir tidak pernah. Loh, kamu hampir tidak pernah membaca referensi itu apa? Terus Membaca hanya sampel saja. Dulu pernah. Yang di sini aku agak ketawa guys, nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya aku sebenarnya saya ini hampir tidak pernah baca Alkitab Om. Lu ngomong ini buat apa sih sebenarnya? Buat apa sih Bang? Masih pengen belajarin ilmu yang
lu sendiri lu memuridkan orang tapi lu sendiri nggak ngerti apa yang lu baca, Bang. Ngapain lu jadi referensinya kalau gitu? Lu kayak orang lebih pintar daripada orang-orang yang lebih pintar daripada lu, Bang. Kayak ahli-ahli Parisi nih kayaknya nih, guys. Coba kita denger lagi, guys. Ini bukan aku mau menghakimi ya, guys ya. Cuman suka lucu aja gitu kalau lagi dengan orang-orang ini. Aku orangnya apa ya? Tipikal orang yang demen banget komentatorin orang. Cuman untuk hari ini aku apa ya? Meledak gitu, guys ya. Besok soalnya aku mau ini, guys. Mau ada sebuah matching bisnis. Jadi otomatis banget nih aku harus menyiapkan karakter aku yang bisa pro ke industri yang aku jalani. Pronya kemana, Bang? Komentator. Lain, tapi setelah beberapa pasal saya berhenti. Menurut Om, sebaiknya dimulai dari kita mana dulu? Dari perjanjian baru, iya Yohanes, kalau Matius, Markus, Lukas dan seterusnya. Oh ya Om, apakah boleh kalau sekali diadakan pembekalan mengenai fenomena LGBT? Dan bagaimana kita harus menyikapi? Oke, Terima kasih Om. Maaf kalau banyak pertanyaan kesana oke, saya sudah jawab beberapa pertanyaan dan masukan untuk membahas LGBT nanti kita akan pikirkan. Kebetulan Dr. Grant itu doktornya di bidang gender, dia akan sangat cakap bicara untuk bidang ini. Ya, dia juga diundang sampai luar negeri untuk menjadi pembicara mengenai itu. Oh ya, ini si Kogren juga dia udah pernah ngebahas tentang gender. Bener nggak? Kalau misalkan kita begini, bener nggak? Nah itu guys, itu cluenya dia waktu lagi melakukan pengajaran cuy. Cuy, lanjut guys. Oke, yuk teruskan. Seorang wanita usia 28 tahun, status belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, salah satu jemaat karismatik. Salam Pak Pendeta, tolong doakan saya. Sejak lahir, saya belum pernah pacaran. Pernah naksir laki-laki tapi bertemu sebelah kanan. Kalau di usia remaja hingga 20 tahunan, pernah juga pendekatan beberapa kali tapi selalu gagal. Awalnya saya tidak masalah jika tidak punya pasangan, tapi tahun ini saya sudah berumur 29 tahun. Orang tua saya sudah meninggal dan kakak yang membesarkan saya selama ini kami beda usia 16 tahun. Karena saya sudah sangat berharap saya segera menikah. Hal itu membuat saya makin sedih. Karena Bener guys, bedanya sampai 15 tahun 16 tahunan itu jauh banget loh. Kalau kita potong setahun aja lah ya, 15 tambah 30 44 tahun loh, kurang lebih kakaknya itu berumur. saya juga ingin menikah. Saya sudah berusaha untuk memperluas pergaulan saya secara offline maupun online, tetapi belum juga menemukan orang yang tepat. Tolong doakan saya Pak Pendeta. Tidak boleh seorang pun mengatur hidupmu termasuk kakak kandung. Nggak boleh. Menikah itu tidak wajib, tidak harus. Wajib, betul. Daripada menikah kamu ketemu jodoh yang salah, kamu akan kehilangan kehidupan. Betul. Jadi sebaiknya kamu tidak terlalu memikirkan soal jodoh. Kamu lewati hari demi hari menyenangkan Tuhan. Nah ini bener guys, sekarang akhirnya aku menyadari bahwa memang bukan jodohnya aku untuk aku mengejarnya gitu. Jadi kayak nggak ada beban aja gitu loh. Nggak ada juga nggak apa-apa sih. Bener deh. Aku sampai ngomong begini di semua teman-temanku, di lingkunganku, dan ya orang tua aku pun aku bilangin, ya kalau misalnya belum ada jodohnya dan mungkin nggak ada jodohnya saat ini ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada yang harus dipermasalahkan gitu loh. Kita ngeliat orang jalan dengan berduaan sama pacarnya, sama suaminya ya kan, sama istrinya, ya kita ikut bahagia aja gitu loh. Kita nggak harus kayak ngiri gitu, envy sama dia, nggak perlu guys. Percayalah, setiap kehidupan yang ditakdirkan untuk anda per hari ini itu adalah yang terbaik ya. Udah percaya aja kayak gitu cuy. Lanjut cuy. Dan hidupmu jangan diatur oleh siapapun termasuk kakak kamu yang mengharapkan kamu menikah segera. Kamu cari langit baru bumi baru. Fokus mencari kerajaan surga, hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah. Tuh. Jadi anak kesukaan Allah. Tuh dengar lu. Kau bisa melewati hari yang penuh berkah. Betul. Ikuti khotbah saya, ikuti doa saya, ikuti cara hidup saya. Kamu akan merdeka. Oke cuy. seorang wanita Mantap. usia 39 tahun, status menikah, tinggal di Sumatera Utara, salah satu jemaat Protestan. Salam Bapak rohani kami, saya mau bertanya. Pikiran saya menjadi tidak seperti biasa dan saya menjadi penakut. Apakah saya masih bisa sembuh? Terima kasih Tuhan membantu. Bisa. Harus dikonseling, ya. Kenapa kamu takut? Saya tidak bisa menasihati kamu dalam 45 menit lalu kamu bisa berubah. Tapi saya mau beritahu kepada kamu, perjumpaan dengan Tuhan dalam doa itu membuat kamu akan memiliki kedewasaan, termasuk perasaan kamu. Doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat bersama saya, mendengarkan khotbah saya, ikut doa puasa, kamu akan berubah. Itu saja nasihat saya. Lalu nanti ada pendamping yang mendampingi kamu. Kenapa kamu takut itu hal apa saja? Ya, tidak jelas di sini. Oke. Seorang wanita usia 51 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Kalimantan Timur, salah satu jemaat karismatik. Salam Bapak rohaniku, virus yang saya dan keluarga. Sampai ngantuk sih Om Eres, asli guys. Jenuhnya beliau ini kan gembala ya guys ya, menggembalakan si dalam sebuah perkumpulan ya. Nggak boleh kelihatan itu sebagai sebuah yang tidak profesional. Harus profesional pokoknya. Non apa ya, adjustment condition. Itu guys. Kami bertanya, apakah boleh kami makan daging kurban yang diberikan sama saudara kita yang agama lain? Mohon jawabannya Pak. Boleh. Tidak ada masalah. Makan aja lah. Oh iya Pak, kami Nggak ada sudah ikut masalah. program Rehoboth Foundation walaupun tidak banyak. Tapi kami berkomitmen memberikan untuk sementara 1 tahun dulu. Dan setiap bulannya akan kami transfer. Kami dari keluarga yang sederhana. Bagi kami cukup ada makanan dan pakaian sudah cukup. Ada beberapa juga yang harus kami bantu, terutama keluarga, orang tua, gereja yang kami beribadah saat ini. Kami juga membantu orang tua yang kekurangan di sekitaran kami. Membantu satu orang anak damping dalam program Wahana Visi. Dan sudah 8 tahun Ini Wahana Visi ini program pengembangan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan anak. Oke. Jadi gaji saya dibagi-bagikan untuk memberkati orang lain. Sudah 8 tahun berjalan ya. Oke.
sampai bisa kredit rumah. Satu hal yang kami syukuri yaitu kami bisa bertemu dengan pengajaran Pak Iras bersama orang-orang yang setia memegang pengajaran yang benar mengubah hidup saya ke arah yang positif dan berjuang untuk hidup kudus, tidak bercacat dan bercela. Serta itu sangat menyiksa manusia lama saya, tapi saya mau terus berjuang walaupun jatuh bangun. Terima kasih Pak Iras dan tim doa. Pak Iras selalu tetap sehat dan panjang umur supaya dapat menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang tersesat. Salam langit baru bumi baru. Bapak di surga bersama Tuhan Yesus memberkati kita. Wah, ini wanita hebat ya. Kamu wanita hebat. So, kamu kerja keras sampai anak-anakmu selesai, walaupun suamimu sekarang sudah menganggur. Puji Tuhan, berjuang terus karena kita masih memiliki perjalanan yang panjang untuk memasuki langit baru bumi baru. Terima kasih untuk dukungannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah, khususnya untuk pendidikan dari anak-anak ya di Rehoboth Foundation. Tuhan memberkati. Seorang wanita usia 40 tahun, status menikah, memiliki 1 anak tinggal di Jerman, salah satu jemaat Pentakosta. Salam Pak Iras dan tim. Di tempat kerja, saya satu-satunya yang beragama Kristen. Sedangkan kolega-kolega saya bukan orang Kristen dan bisa dikatakan mereka semua ateis. Hubungan kami baik-baik saja di tempat kerja, tetapi ketika kami mengobrol, sering kali ada omongan mereka yang membuat saya tidak sejahtera, seperti omongan-omongan yang kasar, negatif, dan keluhan mereka yang tidak henti-hentinya. Kadang kami suka mengobrol topik tertentu yang menurut saya topik sensitif. Misalnya, menurut mereka pernikahan sama jadi situ aja. Kalau situ baik, apabila seorang wanita Lu kalau sibuk tempat gitu lagi, marah lagi, mampus mau gue lu anjing. Siapa yang marah dari tadi? Itu yang marah. Kasih makan yang murah nggak mau. Ya udah mau makan yang itu siput itu. Salah dasar lu. Ah? Ya udah kalau nggak makan di rumah aja nggak jelas. Ya udah, anjing lo. Baik-baik lu bicara lu begitu lu, mulut lu. Kan kalau ketemu singko yang Korea